Baik, ini sekarang sistem analisis untuk Laplace ya. Jadi tambahan untuk sistem analisis Laplace. Kita melihat sistem properti sebenarnya, tapi khususnya adalah sifat stabil dan kausal. Jadi ini adalah properti yang seringkali muncul. Jadi contohnya ini adalah soal-soal di buku atau di ujian gitu ya. Dia suka ditanya kestabilan dan kausalitasnya. Jadi apakah sistem stabil, apakah sistem kausal gitu. Nah, ini kalau kita akan melihatnya kembali ke ROC. Jadi sebelumnya ini kan sudah ada ya ROC kalau right sided sistem sinyalnya right sided seperti ini, dari suatu titik dimulai ke kanan, dia nanti ROC-nya juga right sided. Dan kemudian kalau sinyalnya itu left sided, dari minta hingga sampai suatu titik berhenti, nanti ROC-nya juga left sided gitu. Batas ini bisa di negatif, bisa di positif ya, nggak masalah. Yang penting adalah bentuknya itu ke kiri atau ke kanan untuk right sided sama left sided-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat di tabel, nah ini mencerminkan itu. Jadi misalnya ini ada UT, ini T, UT, ini fungsi utamanya T, RAM, tapi kemudian dikalikan UT. Atau seperti yang di sini E pangkat min AT, UT. Apa artinya? Ini berarti kan E pangkat min AT adalah bentuknya, eksponensial. Sementara UT itu memberikan batasan. Nah, seperti yang kalau biasa kita diintegralkan, UT itu mengganti integralnya. Nah, kalau digambar juga si UT ini memberikan batasan. UT ini kan dimulai dari 0. Jadi, kalau sinyalnya yang ini sendiri, E pangkat min AT itu di negatif juga punya nilai. Jadi, pada saat min 2 itu ada nilainya. Tapi ketika dijadikan satu seperti ini, E pangkat min AT UT, dia cuma punya nilai mulai dari 0 sampai tak hingga positif. Sehingga fungsi yang ini akan bersifat right sided. Dia dimulai dari 0 ke tak hingga. Sementara yang ini, yang dikalikannya dengan U pangkat min T, itu dia akan dari min tak hingga sampai 0 gitu. Sebaliknya, dia berhenti di 0. Jadi adanya di jadi yang ini, fungsi yang ini adalah fungsi yang left sided. Karena itu yang ini dia ROC-nya juga ke kanan, lebih dari suatu. Sementara yang ini fungsinya left sided, dia ROC-nya ke kiri, kurang dari batas A si pole-nya ini. Gitu. Jadi ini adalah si tabel ini juga penuh dengan menggambarkan tadi yang sifat ROC left sided dan right sided. Jadi kalau yang lebih dari ini yang right sided, ini. Sementara yang kurang dari itu yang fungsi-fungsi yang left sided. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi stabil dan kausal ya. Nah, kalau kita kembalikan ke sifat kausal, ini bisa dilihat di slide LTI ya. Waktu di LTI kita membahas properti kausal. Kausal itu kan sistem yang tergantung pada masukan saat ini dan lampau gitu. Jadi boleh nyimpen data yang sebelumnya kemudian dipakai untuk menghitung yang sampai saat ini. Yang tidak boleh adalah dia mengambil data yang bersifat ke depan, antisipatif. Nah, kemudian didefinisikan di LTI system itu, jadi impuls responnya H0 itu sama dengan 0 atau tidak ada pada saat dia di negatif. Jadi, kalau ini adalah impuls, kemudian respon impulsnya harus seperti ini. Kalau ini impuls, dia harus men-trigger sesuatu yang setelahnya ke kanan. Nah, ini kan definisi yang
sebetulnya agak mirip dengan kalau suatu sistem, jadi ini kan yang kausalnya, dikalikan dengan UT. Jadi misalnya nih, kita HT-nya itu pakai S pangkat min AT seperti fungsi yang tadi, tapi kalau dikalikan dengan UT gitu, nanti kan dia cuma yang di kanan aja. Jadi kausal itu seperti atau bisa diwakili dengan fungsi UT ini. Fungsi UT dan fungsi UN itu sebetulnya menjamin bahwa sistemnya kausal. Atau sebaliknya sistem kausal itu diformulasikan dalam bentuk step function UN atau UT ini. Nah, lebih lanjut lagi, maka berarti kalau kita sistem yang kausal itu adalah sistem yang right-sided. Kalau kausal pasti right-sided. Walaupun yang tidak kausal mungkin juga right-sided, tapi kalau kausal, sudah kausal itu pasti right-sided. Ya, seperti itu ya. Kausal pasti right-sided function. Nah, jadi lebih jauh lagi, berarti kan dia kalau kita dalam ROC itu seperti ini ya. Sistem yang kausal itu yang right-sided seperti ini, jadi dia ke kanan ROC-nya. Kalau yang ini dia ke kiri ROC-nya, berarti dia tidak kausal. Itu kita bisa membaca dari ROC, atau sebaliknya, kalau dikatakan di soal atau di ini bahwa sistem kausal, oh berarti dia nanti ROC-nya harus ke kanan dari polnya. Seperti itu. Oke. Oh, nah kemudian kadang-kadang ada kata-kata dia bukan bilang bahwa sistemnya kausal atau apa, tapi memberikan misalnya seperti ini. Suatu sistem kontinu dengan kondisi awal sama dengan 0. Ini kan sebenarnya sama ya, seperti yang tadi. Kondisi awal sama dengan 0. Atau mungkin di soal lain kata-katanya adalah zero initial condition atau system initially at rest. Itu sebenarnya semua mengatakan hal yang sama, yaitu bahwa respon impulsnya itu tidak ada di negatif. Jadi pada saat N atau T itu kurang dari 0, itu tidak ada apa-apa. Sistem initially at rest. Jadi 0 gitu, kemudian baru ketika pada saat T sama dengan 0 atau N sama dengan 0, jadi itu adalah pada saat saklar dinyalakan gitu ya, di-on-kan sistemnya, baru ada respon gitu sih, sistem at rest. Jadi kata-kata seperti ini itu semua intinya sama, bahwa sistemnya itu kausal atau nanti responnya dikalikan dengan UT, dan yang berefek bahwa nanti ROC-nya adalah right-sided. Itu mengenai kausal. Nah, berikutnya adalah kestabilan. Kita menggunakan analisa stabil Bibo ya. Ini juga sama, kita menggunakan definisi yang dulu digunakan, sebelumnya juga digunakan di pembahasan mengenai LTI. Jadi, stabil Bibo itu adalah kalau kita ngasih masukannya terbatas, selama kita batasi masukannya, ada batas tertentu, maka kita bisa dapat output yang terbatas juga. Jadi outputnya itu nggak akan mencapai tak hingga. Meskipun sistemnya di run terus operasionalnya sampai N atau sampai T yang tak hingga. Jadi kalau dengan formula jadinya seperti ini, dia harus bisa diintegralkan atau disamkan, bisa summation. Ini adalah syarat stabil Bibo. Kurang dari tak hingga itu artinya kita bisa nyari ya, kita pokoknya bisa nyari angkanya dapat, nah itu maka dia stabil. Ini dipakai absolutnya. Nah ini kalau kita lihat tadi slide mana ya. Nah ini kalau kita lihat yang Fourier transform kan ini ya, integral minta hingga sampai tak hingga xt dt, atau lebih spesifik lagi kemudian di ini kan formula Fourier ya. Ini kan mirip ya tadi sama kayak tadi, cuma kalau yang tadi nggak ada pangkat j omeganya.
Tapi lebih spesifik lagi adalah di sini. Ini di required condition, persyaratan bahwa kita bisa mencari Fourier transform itu seperti ini. Dan ini sama persis sebetulnya sama yang tadi, syarat kestabilan. Sorry. Ini dia. Jadi yang ini, syarat ini dengan ini sama ya. Persamaannya integral min tak hingga sampai tak hingga xt dt kurang dari tak hingga. Integral min tak hingga sampai tak hingga h tau d tau. Sama kan? Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa itu sama dengan definisi dan syarat Fourier transform. Bukan ya, bisa kita lihat bahwa itu sama. Nah, kemudian jadi kita simpulkan bahwa Fourier transform itu stabil, adalah transformasi yang stabil dan dia menjamin kestabilan. Kalau sistem punya atau suatu fungsi punya Fourier transform, itu berarti dia stabil. Nah, Fourier transform sendiri di dalam S-plane itu kan sebelumnya dikatakan bahwa Fourier transform itu omega dan dia adanya pada sumbu di omega pada S-plane ya. Nah, jadi dari situ kemudian kita deduksikan aja berarti kalau sistem yang stabil itu adalah sistem yang ROC-nya itu mencakup sumbu J omega. Karena kan J omega itu Fourier ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini kan J omega-nya ya. Dan kalau kita punya Fourier transform, Fourier transform itu akan adanya di sini. Maka kalau berdasarkan ini berarti yang sistem yang kiri ini tidak stabil karena J omega tidak masuk dalam ROC, sementara sistem yang kanan ini stabil karena sumbu J omega masuk ke dalam arsiran ROC. Ini adalah contoh lain untuk yang sistem stabil. Jadi yang kita lihat yang penting itu sumbu J omega-nya ya, atau berarti sigma sama dengan 0. Jadi pada saat sigma sama dengan 0-nya itu masuk ke ROC apa enggak. Oke, itu jadi tadi kita udah ada definisi kausal sama definisi stabil. Sekarang kalau kita gabungin, ini misalnya seperti ini ya, dia ada beberapa macam. Tadi kan ada kalau kausal tuh yang arsirannya ke kanan, ROC-nya ke kanan. Berarti yang ini, yang dua di kanan ini adalah yang kausal. Sementara kalau stabil itu yang sumbu J omega masuk ke dalam ROC, masuk dalam arsiran. Berarti yang ini dan ini yang stabil. Jadi seperti ini. Oke, nah karena kita biasanya kalau kita buat sistem atau menganalisa sistem, kita maunya sistem yang stabil dong. Pasti yang kita perhatikan stabil atau tidak. Kalau tidak stabil, gimana nanti di mata kuliah berikutnya akan ada gimana caranya supaya stabil gitu, atau ya nggak dipakai sistemnya kalau nggak bisa distabilkan gitu. Jadi yang kita inginkan adalah sistem yang stabil. Dan kemudian kalau kausal itu adalah syarat standar untuk implementasi sistem praktis gitu. Karena ya kalau sistemnya tidak kausal, kita nanti dapat data dari mana? Kalau untuk yang data dari masih dari masa depan gitu kan ya. Jadi kalau sistem praktis mestinya yang kausal. Dan kita maunya stabil. Jadi yang kita inginkan adalah yang ini, yang kanan bawah, stabil dan kausal. Nah dari sini kan tadi sistem yang stabil dan kausal itu yang seperti ini. Berarti sistem yang stabil dan kausal itu adalah yang memiliki pol di sebelah kiri sumbu J omega. Jadi polnya negatif. Min 2 misalnya, atau min 15 gitu, atau min setengah. Itu adalah polnya di sebelah kiri, dan sehingga ketika sistemnya kausal kan nanti ROC-nya ke kanan, sumbu J omega-nya akan masuk ke dalam ROC, sehingga dia masuk
ke kategori stabil gitu. Oke, itu untuk sistem analisis stabil dan kausal. Jadi dari ROC-nya kita bisa melihat apakah stabil dan kausal, atau dari keterangan sebelumnya, keterangan bisa dari formulanya, misalnya pakai UT itu berarti dia ngasih tahu bahwa itu kausal gitu, atau dari kata-kata initially at rest itu juga berarti kausal gitu, dan seterusnya. Untuk properti lain tidak ada analisa khusus, ya bisa juga dianalisis seperti ini gitu, tapi ini adalah dua properti yang sangat penting ya. Setelah kita tahu sistemnya LTI, biasanya kita ingin tahu apakah dia stabil dan kausal. Demikian untuk yang materi tambahan sistem analisis, khususnya untuk analisa kestabilan dan kausalitas. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk mengerjakan soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.